UEFA digandeng jadi penyelenggara Ballon d'Or mulai tahun 2024. Grup Amauri induk perusahaan media France Football dan juga LGP menggandeng UEFA untuk menggelar Ballon d'Or pada tahun depan dan kerjasamanya akan dimulai di tahun 2024. UEFA akan menyumbangkan keahlian sepak bolanya, memasarkan hak komersial global serta menyelenggarakan pesta penghargaan tahunan tersebut. Dukung Palestina Anwar El Ghazi diputus kontrak oleh Mainz. Anwar El Ghazi rupanya diputus kontraknya oleh Mainz 05. Pemutusan kontrak ini masih terkait unggahan El Ghazi yang mendukung Palestina. Pemain asal Belanda itu sebelumnya sempat dibekukan oleh Mainz pada 17 Oktober yang lalu. Dan kini Mainz mengakhiri hubungan kontrak dengan Anwar El Ghazi dan mencoret sang pemain yang berlaku langsung pada Jumat kemarin. Klub mengambil langkah ini sebagai respon terhadap pernyataan dan juga unggahan si pemain di media sosialnya. Pasca ribut dengan pelatihnya, Mamadou Sakho resmi tinggalkan Montpellier. Mantan pemain Liverpool yakni Mamadou Sakho resmi meninggalkan Montpellier. Hal tersebut disampaikan oleh sang pemain pada laman Instagramnya. Laporan dari LQP menyebut jika pada awal pekan ini, Sakho terlibat perkelahian dengan sang pelatih Montpellier yakni Michael Terzakarian. Skandal judi ilegal Nicolo Zaniolo hanya dijatuhi denda ringan. Nicolo Zaniolo kemungkinan akan dikenakan denda sebagai hukuman akibat skandal judi ilegal di Serie A. Mantan bintang AS Roma tersebut menegaskan jika dia hanya bertaruh kepada poker dan juga blackjack di platform yang tidak terregulasi. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut jika jaksa penuntut federal masih menyelidiki kasus itu. Namun jika melihat apa yang dilakukan oleh Zaniolo, kemungkinan dia hanya akan dijatuhi denda beberapa ribu euro saja. Ruben Amorim enggan bahas namanya dikaitkan sebagai calon pelatih Manchester United. Pelatih Sporting Ruben Amorim enggan membahas rumor yang mengaitkan dirinya dengan jabatan pelatih Manchester United. Nama Amorim bersama Zinedine Zidane masuk ke dalam rumor calon pengganti dari Erik ten Hag. Tahun ini saya tidak akan kembali ke pembicaraan yang sama seperti tahun lalu, ujar Amorim yang enggan membahas rumor tersebut. Diketahui Amorim memiliki klausul pelepasan bersama Sporting sebesar 10 juta euro. Ia pun enggan memberikan komentar apabila ada yang memicu klausul tersebut dilepas, sehingga menarik klub yang lain untuk berlomba-lomba mendatangkannya. PSSI lanjutkan naturalisasi Justin Hubner. PSSI tanpa banyak bicara melanjutkan proses naturalisasi dari Justin Hubner. Pemain Wolverhampton Wanderers tersebut tinggal disetujui oleh Presiden RI yakni Joko Widodo. Dalam keterangan resmi PSSI, proses administrasi pemain kelahiran Belanda pada tanggal 14 September 2003 itu sudah masuk dalam tahap akhir. Saat ini prosesnya menunggu keputusan dari sang presiden untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Manchester City berpeluang catatkan rekor lagi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar terkait peluang timnya kembali mencatatkan rekor di Liga Inggris saat berhadapan dengan Bournemouth. Kemenangan pada pertemuan hari Sabtu dengan Bournemouth akan membawa kami ke rekor kemenangan kandang terpanjang kedua dalam sejarah sepak bola Inggris yang hanya kalah dari Sunderland pada tahun 1891 dan juga 1892. Neymar jalani operasi lutut terancam absen di Copa America. Neymar telah menjalani operasi di lutut kirinya untuk memulihkan cedera ACL-nya dan penyerang Brasil itu kini berpacu dengan waktu untuk pulih sebelum Copa America. Sky Sport melaporkan operasi itu dilakukan di Belo Horizonte, Brasil pada Kamis waktu setempat. Neymar diperkirakan butuh waktu 6 hingga 12 bulan untuk pulih total. Cedera lagi, Casemiro akan lama absen di skuad Setan Merah. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Casemiro dipastikan harus menempuh agak lama akibat cedera yang ia derita. Setelah melakukan pemeriksaan medis, Manchester United mengumumkan bahwa Casemiro mengalami cedera otot di hamstringnya. Dalam pernyataan resmi mereka, Manchester United tidak memastikan berapa lama Casemiro akan absen. Namun mereka menyebut sang gelandang akan absen selama beberapa minggu ke depan.
Ayahnya segera dibebaskan, Luis Diaz kini sudah kembali berlatih bersama skuad Liverpool. Winger Liverpool Luis Diaz kini sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya di skuad Liverpool. Usai muncul kabar bahwa sang ayahnya yakni Luis Manuel Diaz akan segera dibebaskan oleh para penculiknya. Menurut laporan dari Goal, penculik ILN siap untuk melepas Luis Manuel Diaz. Melalui sebuah video mereka menyatakan siap melepas Manuel. Adanya titik terang soal nasib dari sang ayah membuat Luis Diaz merasa tenang. Alhasil ia pun bisa kembali ke Inggris. Ia juga sudah berlatih lagi bersama skuad Liverpool jelang laga melawan Luton Town. AC Milan ketagihan pemain asal Inggris sekarang incar bek milik Bournemouth. Dilansir oleh Fabrizio Romano yang menambahkan bahwa Kelly diincar oleh raksasa Serie A Italia AC Milan. Fabrizio Romano mengatakan Milan mempertimbangkan untuk memboyong Liot pada Januari mendatang. AC Milan sendiri butuh asupan bek tengah yang baru sebab Mattia Caldara, Marco Pellegrino dan juga Pierre Kalulu cedera, dan dua nama pertama bakal absen beberapa pekan, tapi Kalulu diklaim bakal menepi sekitar 4 bulan. 3 klub Liga Inggris bersaing untuk amankan jasa bek Milan. Denzel Dumfries bek Inter Milan saat ini menjadi pemain yang ditargetkan oleh 3 klub besar Liga Inggris. 3 klub tersebut adalah Chelsea, Liverpool dan juga Manchester United dikabarkan tertarik untuk bisa mengamankan jasanya. Dilansir dari Calcio Mercato, dari sisi Manchester United sendiri, Erik ten Hag selaku manajer ingin membenahi posisi bek kanan mereka yang saat ini memang tak optimal. Sementara itu untuk Chelsea dan Liverpool juga ingin mendatangkan bek kanan baru untuk memperkuat kedalaman skuad mereka. Saingi Chelsea, Manchester United juga serius transfer dari Ivan Toney. Dilansir dari Daily Mail, Chelsea punya pesaing berat untuk bisa mendatangkan Ivan Toney. Sang pemain juga dilaporkan bakal diincar oleh Manchester United. Sama seperti Chelsea, Manchester United bakal serius memburu jasa Toney di musim dingin nanti. Setan Merah dikabarkan butuh striker yang baru setelah produktivitas gol mereka saat ini lagi merosot. Setan Merah tercatat hanya mampu mencetakkan 11 gol dari 10 pertandingan mereka di IPL di musim ini. Ten Hag merasa catatan gol itu terlalu buruk sehingga mereka perlu mendatangkan striker yang berkualitas di musim dingin. Ognes bandrol harga 50 juta pounds untuk Jean-Claire Todibo. Klub Liga Inggris yakni Ognes akhirnya membandrol harga untuk bek mereka yakni Jean-Claire Todibo di angka 50 juta pounds sterling. Berdasarkan laporan dari Football Insider, Ognes membandrol harga tersebut karena mereka sebenarnya ingin mempertahankan sang pemain. Apalagi Todibo merupakan salah satu pemain penting di lini pertahanan mereka dan akan sulit untuk mencari pengganti yang tepat. Ognes sendiri membandrol harga sang bek tersebut karena saat ini bek mereka masuk ke dalam incaran dari salah satu klub Liga Inggris yakni Manchester United. Arsenal bidik pemain RB Leipzig Benjamin Sesko. Skuad Arsenal kini memiliki target baru untuk bisa memperkuat lini depan mereka yakni pemain RB Leipzig Benjamin Sesko. Ketertarikan Arsenal akan Sesko sendiri dilansir oleh laporan dari Mirror. Dalam laporan tersebut, pihak The Gunners akan mencoba untuk mengamankan sang pemain pada bursa transfer musim panas mendatang. Arsenal juga kabarnya telah mengirimkan pemandu bakat untuk terus memonitor perkembangan dari sang pemain di Leipzig tersebut sebelum memutuskan secara pasti akan mendatangkannya. Yang menarik, Mirror juga menyebutkan apabila kans Arsenal untuk bisa mengamankan Sesko kini cukup tinggi. Marcos Alonso pergi, Barcelona siapkan pengganti. Barcelona dipastikan akan melepas Marcos Alonso di bursa transfer musim panas mendatang. Diketahui kontrak sang bek 32 tahun itu memang akan habis pada Juni 2024. Menurut Mundo Deportivo, keputusan melepas Alonso menunjukkan gelagat besar Barcelona di bawah asuhan Xavi Hernandez untuk kembali memprioritaskan pemain dari La Masia. Mundo Deportivo menyebut bahwa Barcelona sudah menyiapkan Alex Valle sebagai pengganti yang tengah dipinjamkan ke Levante. Sejauh ini Valle menunjukkan performa yang bagus di Segunda Division dengan terus dipercaya bermain dalam 9 pertandingan terakhirnya bersama Levante. Diego Costa kembali jadi target baru bagi skuad Setan Merah. Diharapkan bisa ikut memberikan dimensi baru dalam gaya bermain dari Manchester United.
Andre Onana justru kerap jadi pesakitan di musim ini, yang kabarnya membuat pihak klub mulai kembali mengincar kiper FC Porto yakni Diogo Costa. Dilansir dari Bola, Manchester United tertarik untuk bisa mengamankan sang kiper di musim dingin nanti. Ditambah lagi tentang peluang Onana yang bakal absen cukup lama di awal tahun untuk membela timnas Kamerun, sehingga Manchester United mau tak mau perlu mendaratkan sosok kiper baru jika tak mau semakin sulit untuk sisa musim ini. Liverpool masih tertarik untuk mengamankan jasa Kylian Mbappe. Kabar menarik datang dari Liverpool yang kabarnya masih memiliki ketertarikan untuk bisa mengamankan jasa pemain PSG yakni Kylian Mbappe. Seperti yang diketahui, Mbappe kemungkinan besar akan meninggalkan PSG pada akhir kontraknya karena sang pemain telah menolak untuk menekan kontrak yang baru. Hal ini rupanya membuat Liverpool kembali memonitori situasi dari sang pemain. Lasiran dari LQP mengklaim pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp masih melakukan kontak rutin dengan agen dari sang pemain sebab pihak PSG masih mencoba untuk mempersiapkan penawaran kontrak baru untuk sang pemain di tahun 2024 mendatang. Legenda Arsenal sarankan Manchester United segera memecat Erik ten Hag. Sebuah saran diberikan oleh legenda Arsenal yakni Paul Merson kepada Manchester United untuk segera memecat Erik ten Hag segera mungkin. Saran yang diberikan oleh Merson tersebut karena melihat performa dari setan merah selama musim ini yang benar-benar buruk di tangan Erik ten Hag. Menurut laporan dari Merson, ten Hag membuat ruang ganti United benar-benar buruk dan harus segera dipecat untuk tak membuat kondisi semakin memburuk. Jika Erik ten Hag dipecat, Hansi Flick bakal jadi manajer baru Manchester United. Ada spekulasi terbaru beredar mengenai calon manajer baru dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan mempertimbangkan untuk menunjuk Hansi Flick sebagai manajer baru mereka. Dilansir dari AZ, Manchester United tidak memiliki banyak opsi yang bisa mereka kejar jika mereka memecat ten Hag. Kebanyakan manajer top saat ini memiliki klub dan hanya sedikit manajer-manajer top yang saat ini menganggur. Hansi Flick adalah salah satu manajer top yang saat ini sedang menganggur. Jadi Manchester United berminat untuk mempekerjakannya dalam waktu yang dekat ini. Laporan itu juga menyebut bahwa Hansi Flick juga antusias untuk menerima pekerjaan dari Setan Merah.